arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baik kawan-kawanku dimanapun kalian berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara kita untuk bisa menghafal Al-Quran dan tidak mudah untuk lupa. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada dasarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril, itu tidak lain ketika Al-Quran diturunkan itu tujuan utamanya untuk dijaga. Selain untuk dijaga, maka harus diamalkan isi daripada isi kandungan Al-Quran itu tersendiri. Tersebut di salah satu ayat Al-Quran, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Artinya di antara bentuk cara kita untuk menjaga Al-Quran yakni dengan cara menghafalnya dan juga menjaganya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi ilmu bagaimana caranya kita untuk bisa menghafal Al-Quran agar tidak mudah untuk lupa. Nah, yang pertama tentu kita harus meniatkan kita menghafal itu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita dalam menghafal Al-Quran itu salah. Dengan tujuan dalam arti lain, ketika kita menghafal Al-Quran, maka tujuannya itu hanya untuk dilihat oleh orang lain supaya terkenal. Tidak hanya itu, ketika kita niat untuk menghafal Al-Quran itu hanya sekedar untuk dipuji oleh orang lain, maka itulah orang-orang yang celaka. Karena di antara orang yang pertama kali masuk neraka dalam sebuah hadis, yakni ialah orang yang menghafal Al-Quran, namun ia berniat bukan ikhlas karena Allah, tapi karena ingin dilihat oleh manusia. Maka di antara salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat ke-35 Fatir di ayat ke-32. Nah, maka di antara summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina, sungguh kami telah wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang terpilih di antara kami. Nah, siapa yang dimaksud dengan hamba-hamba terpilih di antara hamba-hamba kami? Lanjutkan ayatnya. Faminhum dzalimun li nafsihi, maka di antara mereka ketika ada orang yang menghafal Al-Quran itu, dia itu zalim terhadap dirinya sendiri. Dalam artian ketika dia itu menghafal Al-Quran, perbuatan zalim itu tidak menempatkan Al-Quran sesuai pada tupoksinya. Nah, dalam hal itu merupakan suatu niat yang sangat salah. Maka dari itu, kalau kita ingin menghafal Al-Quran, satu, bangun niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinah hunafa. Maka dan aku tidak semata-mata diperintahkan yaitu untuk beribadah dengan ikhlas. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan niatkan kita menghafal karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menjadi gelar hafiz. Kalau ibarat kita pengen hafal Al-Qur'an hanya untuk mendapatkan gelar hafiz, mendingan kita ganti nama saja menjadi hafiz. Yang tadinya Asep, ganti aja jadi hafiz. Namun kalau kita pengen menghafal Al-Qur'an, maka niatkanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara kita agar menghafal Al-Quran yakni dengan cara menanamkan keyakinan bahwa menghafal itu mudah. Menanamkan sifat keyakinan dalam artian tadi saya sudah menuliskan di papan tulis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Qamar ayat 17. Bahkan tidak hanya di ayat 17 saja. Di sini ada 4 ayat dengan redaksi yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Maka dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat ini secara jelas, secara tegas mengisyaratkan kepada hambanya yang ingin berusaha dekat dengan Al-Quran. Maka walaqad di sana dengan menggunakan huruf tahqiq dan huruf taukid. Artinya huruf tahqiq untuk fungsinya untuk meyakinkan, taukid itu untuk menguatkan. Seakan-akan tujuan kita kalau ingin mudah dalam menghafal Al-Quran, maka tanamkan dulu dalam diri keyakinan kita. Artinya kita harus keyakinan kita supaya kita menghafal itu mudah. Yakin menghafal Al-Quran itu mudah. Yakin, tanamkan. Nah, ketika kita membuka Al-Quran,
tebal juga ya Al-Qurannya. Apa mungkin saya bisa hafal Al-Quran ini? Nah, ketika kita punya prinsip, apakah kita mungkin hafal Al-Quran ini? Yakin kita tidak akan bisa hafal, karena prinsip kita dalam menggunakan pemikiran itu tidak mungkin. Tapi jelas ketika kita ingin menghafal Al-Quran, satu tanamkan keyakinan. Nah, ketika kita sudah bisa menanamkan keyakinan bahwa Al-Quran ini merupakan mudah untuk dihafal, maka insya Allah akan memudahkan hafalan kita. Nah, maka dari itu yuk yakin ketika kita sedang mengalami kendala, sedang kesulitan dari menghafal ayat-ayat yang menurut kita susah, maka disitulah kita harus mengatakan saya bisa, saya bisa, saya bisa. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Kemudian yang ketiga yakni memilih metode menghafal. Nah, dalam artian kalau kita pengen menghafal Al-Quran, pilih metode yang sesuai dengan kita. Contoh, metode menghafal itu salah satu diantaranya ada 2 metode. Satu ketika kita menghafal dengan menggunakan metode menghafal per ayat. Yang kedua dengan menggunakan metode menghafal per halaman. Nah, kalau kita pengen menghafal ayat secara per ayat, maka senantiasa kita harus membaca minimal berapa kali, tidak cukup sekali 2 kali saja. Maka penghafal Al-Quran maka itu akan mengulangi bacaannya secara terus menerus. Minimal ada yang menyebutkan 3 kali sampai 10 kali baru terus dihafal. Baca akhirnya hafal, insyaallah hafalan kita akan kuat. Karena kenapa? Karena kalau kita menghafal Al-Quran secara metodenya per ayat, maka insyaallah kekuatan pikiran kita, kekuatan akal kita dalam menangkap hafalan Al-Quran yang kita hafal insyaallah akan terjaga. Itu ketika kita menghafal per ayat. Tapi jangan ketika kita pengen menghafal per ayat pun itu ternyata ada metode-metode tertentu. Fokuskan niat kita tadi setelah pertama niat ikhlas karena Allah, kemudian tanamkan keyakinan bahwa kita ini bisa menghafal ayat ini, maka insyaallah Allah akan mempermudah jalan kita. Dari segi metodenya pun kita menghafal melalui per ayat, maka terus diulang-ulang. Minimal kita harus punya targetnya sehari 1 ayat minimal. Kalau enggak 1 hari 1 halaman. Itu ketika kita menghafal dengan menggunakan metode per ayat. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama menghafal Al-Quran. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan cara menghafal per halaman. Nah, ketika menghafal per halaman, maka kami menyarankan kalau kita pengen menghafal Al-Quran secara per halaman, maka kita harus membaca dulu dengan secara tartil dan benar. Di antaranya kita harus bisa menguasai ilmu tajwid dulu. Nah, kemudian ketika kita menghafal metode yang namanya menghafal per halaman, minimal kita membacanya itu membaca 3 kali. Tapi kalau dalam keseluruhan, maka kita baca sampai puluhan kali sampai benar-benar hafalan kita ini benar-benar kuat. Sehingga kita akan dijauhkan dari sifat yang namanya lupa, insyaallah, kalau kita ingin serius untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat, jangan lupa, ini yang paling aspek yang paling penting yaitu murojaah. Jadi seorang penghafal Al-Quran, dia itu akan berusaha menghafal sebanyak mungkin. Namun tidak hanya menghafal saja, dengan sistem murojaah pun. Murojaah yaitu mengulang-ulang hafalan yang telah kita hafal. Seakan-akan apa yang kita hafal jangan hanya sekedar dihafal saja, tapi coba diulang-ulang dan coba diamalkan. Bagaimana cara pengamalannya? Praktekkan dalam sholat. Minimal itu di sholat sunnah. Apalagi di sholat wajib, seperti kita bangun sholat malam, ini di sholat tahajud, maka bacalah ayat yang sedang kita hafal untuk diamalkan dalam sholat tahajud. Insya Allah hafalan kita akan kuat. Itu di antara bentuk pengamalannya. Di antara seperti itu, maka murojaah itu merupakan hal yang sangat penting. Karena kalau tidak adanya murojaah, maka setiap manusia tidak mungkin kapasitas otaknya itu sama semua. Karena manusia itu sifatnya berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, maka solusi yang tepat untuk menjaga kekuatan hafalan dari dengan cara murojaah diulang-ulang. Nah, kemudian yang kelima, cara agar kita hafal Al-Quran dan tidak mudah untuk lupa, yakni harus senantiasa konsisten dengan jadwal penghafalan. Dalam artian kita harus istiqomah. Artinya konsisten dengan jadwal penghafalan itu ialah kita harus bisa mengatur waktu kapan kita untuk menghafal. Nah, maka apa yang pernah saya alami di pesantren ini,
apa yang telah guru-guru kami ajarkan kepada saya, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah mempraktekkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. Di antaranya menghafallah pada waktu pagi. Menghafallah pada waktu pagi. Di antara waktu pagi yang paling indah untuk menghafal jadi setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ingin menghafal Al-Qur'an karena insya Allah dengan menghafal Al-Quran saya bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Jangan salah, ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaannya kepada seorang hamba melalui yang namanya menghafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji. Apa di antara janji Allah? Buka Quran surat ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'mal 'uqbadar. Artinya yang mana para penghafal Al-Qur'an itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi surganya spesial. Itu surga Aden. Yang mana surga Aden ini dimasuki oleh golongan orang-orang jannah adiyat yadkhuluna min abaihim. Jadi dari golongan kita, ayah kita, abaihim, azwajihim, pasangan kita bisa menarik pasangan, wa dzurriyyatihim, kemudian dari anak keturunan kita, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan malaikat akan menyambut kita semua seraya berkata, salamun 'alaikum bima sabartum, selamat kamu atas sabar karena ini. Maka dari itu yuk kita mulai menghafal Al-Qur'an, kemudian konsisten dengan jadwal. Tadi seperti yang kami sebutkan bahwa menghafallah pada waktu pagi. Menghafallah pada waktu pagi kisaran setelah menunaikan sholat subuh. Setelah subuh kita berdoa kepada Allah, lalu kita menghafal, niat ikhlas karena Allah. Menghafallah semampu kita. Kalau kita mampu menghafal dalam waktu itu satu ayat, silahkan satu ayat, tapi lebih banyak lebih baik. Kemudian jangan lupa murojaah. Kapan kita murojaahnya? Setiap selepas menunaikan sholat. Kalau kita target pengen hafalan minimal satu ayat satu hari, kalau enggak satu hari 5 ayat. Nah, satu hari 5 ayat. Maka cara mempraktekannya menghafal ketika subuh kurang lebih sampai kisaran jam 6 ataupun jam 6 lebih, silakan kalian menghafal sebanyak mungkin. Maka jangan lupa ketika siang hari ketika kalian ada waktu luang, murojaah di waktu itu. Sore hari ketika ada waktu luang, murojaah di waktu itu. Malam hari ketika ada waktu luang, murojaahlah pada waktu tersebut. Insya Allah hafalan kita akan kuat, dan insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya penyakit lupa. Kemudian yang keenam ialah sabar. Orang-orang yang menghafal Al-Quran maka senantiasa harus bisa memiliki rasa sabar. Dalam artian sabar ketika kita menjalankan perintah Allah. Karena kalimat indah dalam Al-Quran ketika dilekatkan oleh para penghafal Al-Quran, yaitu maka seraya malaikat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun alaikum fa ni'mal 'uqbadar. Selamat ya, kamu sudah sabar. Kamu sudah sabar. Sabar ketika menghafal Al-Quran, betapa berat sekali ketika kita menghafal Al-Quran. Susahnya harus bisa mengatur waktu, harus bisa menahan godaan, harus bisa menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan hafalan kita itu bisa hilang seketika itu saja. Itu berat. Maka perlu bagi para penghafal Al-Quran untuk sabar. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhi maksiat, terutama maksiat inilah biasanya penyakit ketika yang sudah dilekatkan kepada para penghafal Al-Quran. Maka tetap sabarlah ketika dalam kondisi apapun, termasuk ketika kita menghafal Al-Quran. Sabar, kita belum bisa hafal ayat ini, susah sekali. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2920 dan 2920. Indah sekali kalimat hadisnya. Perhatikan kalau baik-baik. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu falahu asru amsalihha. Walam aqul lakum alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wal mim harfun. Artinya barang siapa yang membaca Al-Quran, dari barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka Allah
SWT akan melipat gandakan yang satu kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Artinya aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Alif lam mim itu dihitungnya alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya alif lam mim kita sudah mendapatkan 3 huruf dikali 10 30. Tapi mustahil penghafal Al-Quran dia itu akan berusaha mengulang-ulang apa yang dibacanya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa pahala yang akan kita raih? Susah. Tapi hebatnya para penghafal Al-Quran mustahil membaca sekali saja, karena menilai daripada keutamaannya itu sudah 10 kali lipat. Apalagi yang paling indah, lihat di hadis yang lain, ketika pada bulan Ramadan seseorang itu menghafal Al-Quran, maka pahalanya itu dilipat gandakannya 10, dilipat gandakan lagi menjadi 10 kali lipat, 100 kali lipat. Maka rugi kalau kita pada bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, itu merupakan orang yang sangat rugi. Karena dia tidak tahu dosa kita berapa banyaknya, sehingga untuk mengurangi dosa kita ini dengan membaca Al-Quran dengan landasan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping itu ada hadis yang sangat indah, tadi disebutkan di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2920, walladzi yatata'a wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajrun. Dan adapun orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka baginya itu akan mendapatkan 2 pahala, diapresiasi. Kenapa yang membaca Al-Quran itu mendapatkan 1 pahala, sedangkan yang membaca secara terbata-bata 2 pahala? Itu sebagai bentuk apresiasi daripada Allah atas berusaha untuk bisa untuk bisa apresiasi dari kesungguhannya dalam menghafal Al-Quran, sehingga dinaikkanlah pangkat derajat orang yang terbata-bata 2 kali lipat. Nah, maka dia itu berarti mending yang seperti itu? Tidak, tapi tetap itu merupakan suatu apresiasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketujuh, yakni gunakanlah 1 mushaf. Dalam artian kalau kita pengen menghafal Al-Quran, kita harus menetap mushafnya. Nah, kalau contoh saya itu sekarang menghafal dengan menggunakan mushaf ini. Nah, kalau ibarat kita sudah menghafal melalui 1 mushaf ini, menghafal lagi jangan menggunakan mushaf lain. Di sini tersedia mushaf ini. Kemudian di sini saya sudah hafal, misalkan sudah hafal di juz ke-25, di juz ke-26, saya sudah hafal. Tiba-tiba saya pindah ganti Al-Quran. Nah, ketika kita mulai menghafal lagi, maka ketika itu bisa hilanglah hafalan. Karena apa? Itu ganti. Kemudian di hari berikutnya kita ganti lagi dengan Al-Quran yang berikutnya. Itu kurang tepat. Maka dalam artian kalau kita pengen menghafal Al-Quran, maka gunakanlah 1 mushaf saja, supaya kita memori kita bisa merekam di manakah, oh ternyata contoh di surat An-Naba ayat ke-30, di manakah An-Naba ayat ke-30 berada? Ternyata di posisi sebelah kiri, sebelah bawah, paling kiri sebelah bawah. Artinya maka sudah terekam jelas. Artinya kita harus fokus kepada yang namanya mushaf Al-Quran 1 saja, jangan ganti kepada yang lain. Artinya jagalah Al-Quran, maka karena Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi siapapun yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran dia itu akan bisa menjadi syafaat bagi para pembacanya. Nah, itu sekian apa yang dapat saya sampaikan, pesan saya yang terakhir bagi siapapun di kalangan kita yang sedang belum mampu untuk membaca Al-Quran, semangatlah dalam membaca Al-Quran, semangatlah dalam menghafal Al-Quran, dan jangan lupa murojaahlah setiap hari. Ketika kita pengen menghafal Al-Quran, silahkan menghafal, tapi jangan lupakan murojaah supaya hafalan kita kuat. Ketika hafalan kita kuat, maka otomatis Allah akan mempermudah membukakan kecerdasan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di Quran surat kedua ayat ke-282 di ujung ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ketika kita senantiasa bisa meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan segala permasalahan, bukakan segala ilmu pengetahuan bagi kita, terus dibukakan oleh Allah. Maka tatkala ketika otak manusia diteliti oleh yang namanya di luar negeri, ternyata kapasitas
kapasitas otak manusia yang paling standar saja itu memori otak manusia itu ialah 100 juta gigabyte. Dalam 100 juta gigabyte itu diteliti ternyata 90% otak manusia itu cerdas. 90%. 5% otak manusia itu jenius. 5%-nya lagi slow. Jadi manusia itu tidak ada yang bodoh. Dalam artian kalau ada yang menyangka manusia itu bodoh itu kurang tepat, tapi mungkin dari segi pemikiran itu slow, lambat. The meaning of slow, lambat. Nah pada itu supaya kita ingin mendekat, salah satu antaranya tetaplah menghafal Al-Quran. Nah di Palestina merupakan negara nomor 1 di dunia, negara para penghafalnya Al-Quran. Karena kenapa? Di Palestina anak kecil saja itu sudah hafal Al-Quran. Maka sehingga ketika kemarin pokoknya sangat luar biasa lah ketika kita berbicara tentang yang namanya Palestina. Karena apa? Itu dimulai pendidikannya itu dimulai daripada Al-Quran. Mari saya mengajak kepada kawan-kawan semua, ayo mulai menghafal Al-Quran. Minimal 1 hari 1 ayat. Karena dengan menghafal, insya Allah kita akan bisa memberikan sebuah mahkota kebanggaan bagi orang tua kita. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Maka seketika anak yang rajin menghafal Al-Quran, anak yang senantiasa rajin membaca dan menghafal Al-Quran, maka di hari akhirat kelak dia itu bisa memakaikan sebuah mahkota kebanggaan kepada orang tuanya. Betapa mulianya ketika orang tua bisa menganugerahkan seorang anak yang hafal Al-Quran. Minimal dalam satu keluarga ada 1 orang yang hafal Al-Quran, supaya bisa membawa semuanya itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yuk mari kita budayakan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Sekarang kan ada komunitas Odoj, One Day One Judge, ada yang membaca. Kemudian dari segi menghafal, silahkan menghafal semampu kita dan jangan lupa merujaah. Dan pesan penting bagi para penghafal Al-Quran, jauhi yang namanya maksiat. Jauhi yang namanya maksiat. Dengan maksiat itu bisa menutup hafalan kita. Maka mari kita sama-sama selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringlah dekatilah dengan Al-Quran. Dekatilah dengan Al-Quran. Maka pesan dari saya pada siapapun yang masih single, kalau jomblo itu terlalu kasar ya, pada pun yang masih single, ketika kalian pengen mencari pasangan hidup, carilah orang yang bisa menjaga hafalan Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran saja bisa dijaga, hafalan Al-Quran saja bisa dijaga, apalagi kamu nantinya. Masya Allah, betapa indahnya ketika satu keluarga itu orangnya hafal Al-Quran semua. Sangat indah sekali. Itu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarga tersebut, keluarga Quran. Yuk budayakan. Sekarang ulama sudah semakin sedikit. Maka dari itu, ayolah ulama warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris para nabi. Kita mungkin sebagai calon generasi penerus umat, generasi umat Islam yang akan datang, mari kita bangun kedekatan kita ini mulailah daripada Al-Quran. Ketika kita sudah bisa menguasai Al-Quran, insya Allah pelajaran apapun akan kita raih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Atas segala kekurangan kekhilafan, saya mengucapkan mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya itu hanya dari setan. Sifat yang selalu benar itu hanyalah malaikat. Quran surat ke-66 ayat ke-6, la ya'sunallahu ma ya'maruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat setan itu adalah selalu salah. Nah, ketika kita sebagai manusia, yang benar pasti mutlak dari malaikat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah mutlak daripada setan. Ketika manusia yang berbuat salah, maka hakikatnya sama dengan itu. Maka itu, yuk mohon maaf apabila dari segi penyampaian saya ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Silakan, saya menerima kritikan dan masukannya untuk guna perbaikan ke depannya. Terima kasih. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran ala ihtimamikum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.